Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Pagi hari ini patutlah kita bersyukur sebab Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk bisa beribadah kembali. Dan kita juga mengucap syukur kalau Tuhan sudah menjawab kerinduan setiap kita untuk bisa melakukan ibadah kembali di dalam gereja Tuhan. Oleh sebab itu, pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020, pukul 5 sore akan kembali diadakan ibadah Maiji, yaitu ibadah untuk teman-teman pemuda remaja. Dan pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020, ibadah umum kembali akan diadakan seperti biasa di gereja ini, yaitu pagi hari pukul 6 dan sore hari pukul 5. Tentu saja dengan mengikuti protokol kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah. Sedangkan ibadah sekolah minggu masih tetap berlangsung secara online, yaitu mulai pukul 9 pagi. Bapak Ibu yang terkasih, kita patut bersyukur atas pemeliharaan Tuhan kepada setiap kita. Oleh sebab itu, patutlah dengan sukacita kita membawa korban ucapan syukur kita. Bapak Ibu Saudara, selain dalam kesempatan ibadah-ibadah yang dilaksanakan, persembahan juga dapat dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia di dalam gedung gereja. Namun bagi yang menghendaki melakukannya melalui transfer bank, dapat pula mengirimkan ke nomor-nomor rekening berikut ini. Kami mengingatkan bagi jemaat umum dan jemaat youth yang belum mengisi dan mengembalikan formulir pendataan ulang keanggotaan jemaat, masih kami nantikan selambat-lambatnya pada pertengahan Juni 2020. Pada bulan Agustus 2020, jika Tuhan mengizinkan, kita akan mengadakan baptisan air. Oleh sebab itu, bagi jemaat yang rindu mengikutinya, dapat segera mendaftarkan diri dan nanti mengikuti pelajaran pada bulan Juli 2020. Informasi serta formulir pendaftaran dapat menghubungi Ibu Susanti Sunarto. Kantor Sekretariat Gereja tetap buka setiap hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 9.30 sampai 13.30 untuk melayani keperluan jemaat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beribadah, tetap semangat, tetap sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat sore. Dimanapun kita berada, mari kita mau datang kepada Tuhan sore hari ini. Mari kita mau berdoa terlebih dahulu, mari siapkan hati kita yang terbaik. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan sore hari ini, hati kami Tuhan rindu menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan sore hari ini Tuhan, kami membawa pujian kami yang terbaik Tuhan. Biarlah Tuhan sore hari ini Tuhan membawa ucapan syukur kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Kau telah mati bagi kami Tuhan. Kau telah menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas.
hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari katakan dengan segenap hati kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagimu Tuhan, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Jesus. Hallelujah. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala
pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Biar segala kemuliaan pujian hanya bagi Engkau Tuhan, Raja kami yang hidup, Allah kami yang hidup. Engkau yang kami sembah senantiasa Tuhan. Apapun kondisi dan situasi dalam kehidupan kami Tuhan, biar kami tetap menyembah Engkau, Raja kami, Allah kami, sumber kekuatan kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, biar kami memuji-muji Engkau Tuhan dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hidup kami Tuhan, memuliakan nama-Mu karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang menjadi penebus kami, Kau Allah yang menjadi kekuatan kami, Kau Allah yang menjadi sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk memuji nama Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Saja untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Seberapa banyak di antara kita yang percaya Yesus Dia penebus kita, bisa lambaikan tangannya. Haleluya, Dia penebusku. Yo. Mari sama-sama bertepuk tangan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, Dia akan deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku angkat panci. Ku angkat panci, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Mari sama-sama katakan, ku tahu Dia penolongku. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, Dia angkat derita kita, amin. Angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku angkat panci, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Kau bebaskanku, bukan bangkit, bukan menerima menyambut kerajaanmu datang. Sama-sama angkat tangan kita. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hidup. Mari sama-sama bertepuk tangan dan kepala. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Tangannya telah Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku,
kasih setiamu tidak berubah selama-lamanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kaulah Allah yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat kami bersandar, saat kami berharap kepadamu Tuhan, harapan kami tidak pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Thank you Jesus. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Ku percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau. Percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Thank you Jesus. Mari sama-sama katakan, ku percaya Tuhan. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus, bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku.
Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami ada dalam lembah kekelaman Tuhan, ataupun apapun kondisi kami Tuhan, saat ini Tuhan, selama Engkau beserta dengan kami Tuhan, selama ada Yesus dalam hidup kami Tuhan, biar hidup kami penuh pengharapan Tuhan. Dan kami taruh pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pengharapan kami di dalam-Mu tidak pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuntun setiap langkah kami. Tuntun hidup kami Tuhan di situasi apapun Tuhan. Terlebih di situasi seperti sekarang ini Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Biar kami meletakkan pengharapan kami, kekuatan kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu sore hari ini. Biar kami membuka hati kami, pikiran kami. Biar hati kami diubahkan, cara hidup kami diubahkan Tuhan. Biar kami boleh Tuhan jadi lebih baik lagi Tuhan. Untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih. Sore hari ini mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan minta supaya Roh Kudus boleh mengajar setiap kita pribadi demi pribadi. Mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan di dalam surga, sungguh Tuhan kami membutuhkan Engkau, Roh Kudus. Kami juga membutuhkan Engkau firman-Mu Tuhan, yang menjadi jalan buat hidup kami Tuhan. Tuhan mari tolong sebentar kalau kami akan belajar firman-Mu. Mari Tuhan berikan kami Tuhan mata hati untuk boleh melihat Engkau Tuhan. Berikan kami telinga yang tajam untuk boleh mendengar akan perkataan-Mu Tuhan. Sehingga perkataan-Mu itu menjadi jalan terang buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang lemah lembut untuk boleh menerima firman-Mu. Sehingga kami boleh memperbaiki apa yang masih belum berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau bicara kepada setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Ya. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu berjalan di padang gurun. Ya. Berjalan di padang gurun. Kita akan baca di dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai yang ke-18. Keluaran 13 ayat 17 sampai yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke Laut Tabrau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ya, Bapak Ibu, kita tahu bahwa bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, ya, pasti mereka punya satu harapan. Karena mereka diperbudak itu selama kurang lebih 430 tahun. Ya. Jadi mereka punya bayangan, kalau nanti ketika keluar dari Mesir, wah pasti akan mengalami kebebasan. Hidupnya akan enak. Apalagi Tuhan sudah berjanji, kalau bangsa Israel akan dibawa ke negeri Kanaan.
Negeri Kanaan itu satu negeri yang limpah dengan susu dan madu. Jadi bangsa Israel berpikir, wah ini sebentar lagi akan hidupnya enak. Hidupnya nyaman, tidak lagi diperbudak, tidak lagi ditindas oleh orang Mesir. Tetapi dari ayat ini dikatakan bahwa bangsa Israel dituntun sama Tuhan itu menuju ke padang gurun. Setelah bangsa Israel tahu, loh kok dibawanya ke padang gurun? Satu tempat yang tidak enak Bapak Ibu. Padang gurun satu tempat yang dimana mengalami kelaparan, mengalami kehausan. Tidak ada apa-apa, kering padang gurun itu. Dan itu berlangsung selama 40 tahun Bapak Ibu. Bayangkan begitu lamanya bangsa Israel dituntun menuju padang gurun. Ya. Jadi padang gurun satu tempat yang tidak enak Bapak Ibu. Coba kita baca Ulangan 8 ayat 15 dikatakan. Ulangan 8 ayat 15. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Jadi padang gurun satu tempat yang besar, dahsyat, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Jadi padang gurun satu tempat yang tidak enak. Dan itu tempat yang bahaya. Karena banyak kalajengking, banyak ularnya, dan tidak ada apa-apa Bapak Ibu. Tuhan menuntun bangsa Israel ke tempat yang gersang. Demikian hidup kita Bapak Ibu. Seringkali kita berpikir kalau Tuhan itu menuntun kita, kita akan selalu mengalami yang enak, yang mudah, yang tidak ada kesulitan. Tapi dari ayat ini, kita belajar bahwa bangsa Israel tidak dituntun ke tempat yang mudah. Tuhan tidak pernah janjikan setiap umatnya untuk mengalami kemudahan. Tapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai, akan selalu memimpin, sekalipun di tempat-tempat yang tidak enak. Kitab Yesaya mengatakan bahwa kalau engkau berjalan melalui air, kalau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Kalau engkau berjalan melalui api, jadi dibiarkan melalui api, tidak akan dihanguskan. Itu janji Tuhan. Jadi kalau kita berpikir bahwa ikut Tuhan, dituntun Tuhan, selalu hidupnya itu enak, maka itu salah besar Bapak Ibu. Bangsa Israel dituntun ke padang gurun. Demikian hari-hari ini Bapak Ibu. Kita juga mengalami seperti dibawa ke padang gurun. Dibawa kepada keadaan yang kekurangan mungkin. Kelaparan, kehausan, dan penuh bahaya. Ini seperti bangsa Israel. Nah, kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik, maka kita akan jadi salah mengerti dengan Tuhan. Kita akan jadi salah paham, kita akan jadi kecewa, kita akan jadi undur akhirnya dengan Tuhan. Karena kita merasa, loh kok ikut Tuhan seperti ini? Katanya kalau ikut Tuhan diberkati. Katanya ikut Tuhan selalu enak. Siapa bilang Bapak Ibu? Ikut Tuhan itu jalannya salib. Ikut Tuhan itu salib, menyangkal diri dan menderita karena Tuhan. Tetapi jangan takut, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan melewati banyak hal yang indah. Bangsa Israel dibawa oleh Tuhan ke padang gurun dan mengalami mujizat pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah dialami sebelumnya. Ketika mereka kelaparan, Tuhan sudah siapkan makanan yaitu mana.
Setiap pagi dikirim mana oleh Tuhan. Ketika mereka kurang air, disiapkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan takut. Justru di padang gurun itu, kita akan melihat banyak mujizat demi mujizat. Seperti bangsa Israel. 40 tahun dikatakan bahwa pakaian mereka tidak pernah rusak. Sepatu mereka tidak pernah rusak. Dan tidak pernah dikatakan pergi ke dokter, Bapak Ibu. Bayangkan, tidak ada dokter di padang gurun. Makanan saja enggak ada. Apalagi dokter spesialis, enggak ada. Tapi mereka dijamin kesehatannya oleh Tuhan. Di tengah-tengah cuaca yang begitu ekstrim. Kalau malam begitu dingin, kalau panas begitu panas kalau siang. Tapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Demikian umat Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekalipun dituntun di padang gurun, tidak akan mengalami kematian. Amin Bapak Ibu. Janji Tuhan itu seperti itu. Nah, padang gurun memang bukan tempat yang baik bagi kenyamanan. Bukan tempat yang baik, tidak nyaman. Tetapi padang gurun satu tempat yang sangat baik untuk pengolahan iman. Bahkan untuk menyempurnakan iman kita. Di tengah-tengah kekurangan, bangsa Israel diajar oleh Tuhan supaya mereka itu belajar bergantung sepenuh kepada Tuhan. Di tengah-tengah Bapak Ibu kekurangan, duitnya mungkin pas-pasan, bahkan mungkin mepet kurang. Bapak Ibu, Tuhan mengajar bagaimana bergantung sepenuh kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel. Bangsa Israel juga diajar supaya mengenal Tuhan dengan baik. Mengenal Tuhan. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Tuhan bawa bangsa Israel ke padang gurun supaya belajar untuk mengenal Tuhan dengan baik. Bukan cuma mengalami kuasa Tuhan, tapi mengenal Tuhan dengan baik. Tetapi sayang, bangsa Israel itu cuma mau minta mujizat. Mengalami kuasa Tuhan, tapi dia tidak mau mengenal akan kuasa Tuhan. Mazmur 95 ayat yang ke-10 katakan bahwa bangsa Israel itu bangsa yang sesat hati, 40 tahun tidak mau mengenal jalan Tuhan. Cuman maunya apa? Ngalami kuasa Tuhan. Beda dengan Musa. Musa itu minta mengenal jalan Tuhan. Minta dituntun jalan Tuhan. Itulah bedanya Musa dan bangsa Israel. Demikian Bapak Ibu dan saya. Di dalam padang gurun, justru di tempat yang tidak enak, masa yang tidak enak, masa yang sulit, justru seharusnya Tuhan mau supaya kita mengenal Tuhan dengan baik. Mengenal Tuhan dengan baik. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa tetap bertahan, tidak sampai mati di tengah-tengah padang gurun Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya kita ketika mengalami padang gurun, kita enggak sampai mati, bisa bertahan. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama yaitu memungut dan makan mana setiap hari. Yang kedua yaitu melembutkan dan merendahkan hati kita. Yang ketiga yaitu mau dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Kita akan belajar satu persatu. Yang pertama yaitu bagaimana supaya kita bisa bertahan. Yang pertama memungut dan makan mana tiap hari. Dalam Keluaran 16 ayat 15 sampai yang ke-16. Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel supaya tiap hari, tiap pagi ambil makanannya, rotinya yaitu mana. Kita akan baca Keluaran 16 ayat 15 sampai 16 dikatakan,
Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Nah, jadi bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk mungut, untuk ambil mana setiap hari. Mana itu turun dari sorga. Satu makanan yang disiapkan oleh Tuhan buat bangsa Israel. Di tengah-tengah keadaan padang gurun, itu menu mana itu yang paling cocok, Bapak Ibu. Bangsa Israel dikatakan 40 tahun itu sehat. Gizinya sangat tinggi, Bapak Ibu. Makan mana? Demikian Tuhan juga perintahkan kepada kita sebagai Israel rohani untuk menghadapi padang gurun yang begitu dahsyat. Supaya kita itu belajar untuk makan, pungut mana tiap hari, Bapak Ibu. Bagi kita sekarang mana adalah firman Tuhan. Mana adalah firman Tuhan. Mana adalah satu makanan yang membuat kita bisa bertahan. Kita bisa kuat di tengah-tengah padang gurun. Tidak sakit-sakitan Bapak Ibu. Firman Tuhan itu perlu kita makan tiap hari. Matius 4 ayat yang keempat mengatakan bahwa manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja. Yaitu kebutuhan jasmani, kebutuhan uang, kebutuhan pakaian dan sebagainya. Tapi manusia itu hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau satu orang tidak makan mana firman Tuhan, maka jiwanya, rohnya akan mati. Apalagi menghadapi padang gurun, Bapak Ibu. Jiwanya akan terombang-ambing. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak akan mudah goncang. Seringkali kalau kita ngalami masalah, kesulitan, persoalan, ini pikiran, perasaan akan goncang Bapak Ibu. Bagaimana supaya engkau enggak goncang? Engkau bisa tidak goyah, engkau tetap kuat. Engkau perlu makan. Seperti ibaratnya kita ini makan tubuh ini, jasmani, perlu makan tiap hari. Bahkan kalau kita tidak makan, satu hari kita lemas Bapak Ibu. Lemas badannya. Demikian kalau roh jiwa ini tidak diberi makan seminggu sekali. Itu sangat lemah Bapak Ibu. Apalagi hari-hari ini kita dengan sangat terpaksa kita harus belajar lewat online. Bapak Ibu ikuti dengan baik. Belajarlah. Bukan cuma hari Minggu. Apalagi kalau tidak ikut online. Beberapa bulan. 1 bulan. Ini rohaninya bisa mati. Jiwanya bisa lemah. Goncang. Sebab itu ikuti dengan baik. Belajar sendiri di rumah. Selain lewat online. Juga pungut mana tiap hari. Bapak Ibu seperti roller coaster Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau lihat ke tempat di Transmart itu ada mainan roller coaster. Itu wah naik turun. Wah anak saya itu baik yang besar maupun yang kecil. Itu suka naik roller coaster Bapak Ibu. Yang kecil itu baru 4 tahun tapi berani naik roller coaster. Wah dia naik turun. Tidak takut Bapak Ibu. Kalau mainan roller coaster menyenangkan. Tapi kalau jiwa kita seperti roller coaster, goncang. Naik,
turun mengikuti keadaan, itu bahaya Bapak Ibu. Sebab itu Bapak Ibu perlu ambil mana. Masih banyak anak-anak Tuhan yang malas untuk ambil mana. Tidak suka mana, bosan. Padahal itu satu kebutuhan, satu kekuatan. Firman Tuhan katakan Injil, Roma 1 katakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu kuasa Allah. Sebab itu kita ambil, kita makan, kita perkatakan firman Tuhan itu siang dan malam. Seperti kata Yosua 1 ayat 7. Perkatakanlah Taurat Tuhan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dan perjalananmu akan beruntung dan berhasil. Kalau kita makan mana rutin, pungut mana, kita ini akan kuat Bapak Ibu. Roh kita akan kuat, jiwa kita akan kuat, sekalipun apapun keadaannya, tidak akan goncang. Tetapi kalau mana tidak diambil, maka akan lemah Bapak Ibu. Sekuat-kuatnya, sekalipun hamba Tuhan perlu makan mana Bapak Ibu. Satu kali Elia juga pernah putus asa. Dia minta mati karena dikejar-kejar oleh Isabel. Dia ketakutan. Lalu dia tertidur dan lelah. Apa yang malaikat berikan kepada Elia? Dikasih roti, disuruh makan, dikasih air. Makan itu penting Bapak Ibu. Firman Tuhan itu penting. Kekuatan. Sehingga Elia bisa akhirnya berjalan, bahkan bisa berlari sampai ke Gunung Horeb Bapak Ibu. Demikian kita ini, perjalanan hidup kita ini masih panjang. Belum selesai. Bapak Ibu masih berjalan. Corona ini belum apa-apa. Masih ada halangan berikutnya. Perjalanan kita ini masih belum selesai. Bapak Ibu harus kuat. Yaitu makan mana. Pungutlah mana. Belajarlah untuk suka memungut mana. Setiap hari. Ambil tiap hari. Sehingga dapatkan rema. Tidak cukup Bapak Ibu. Bapak Ibu memungut mana cuman dengar dari hamba Tuhan. Silahkan Bapak Ibu. Kalau hamba Tuhan dipakai benar-benar pengajarannya baik. Firman Tuhan yang murni. Silahkan belajar. Tapi tidak cukup. Bapak Ibu harus pungut sendiri. Ambil sendiri. Baca sendiri firman Tuhan. Sampai dapat rema. Sehingga Tuhan bicara kepada kita, sehingga Bapak Ibu dapat kekuatan. Perkataan itu, rema itu akan menimbulkan iman. Dan Tuhan itu mau bicara secara pribadi buat Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu ingin bicara. Setiap kita punya masalah yang berbeda-beda. Tapi kalau Bapak Ibu dapatkan rema, baca firman Tuhan, dapat rema, firman Tuhan bicara kepada kita. Tuhan bicara kepada kita. Kita akan bisa kuat. Menghadapi sakit penyakit tidak takut. Menghadapi masalah keuangan tidak gentar. Sebab janji Tuhan itu menguatkan kita. Nah, kemudian apa faedahnya kita harus pungut mana tiap hari? Selain supaya jiwa kita kuat, roh kita kuat, teguh dan tidak tergoyahkan. Yang kedua, ketika kita di padang gurun, ada si pencoba, yaitu iblis Bapak Ibu. Dia tahu saat-saat kita di padang gurun itu, saat-saat yang gampang dijatuhkan. Bapak Ibu ingat, ketika Yesus itu dibawa ke padang gurun. Dalam Matius 4 ayat yang pertama dan Lukas 4 ayat yang pertama. Yesus dibawa ke padang gurun. Kemudian
datanglah si pencoba, yaitu iblis. Iblis dia mulai tawarkan, kamu kan anak Allah, ubah batu jadi roti. Kalau kamu mau nyembah aku, semuanya kerajaan dunia, semua kemuliaan dunia akan kuberikan kepadamu. Ini bicara bagaimana kemudahan Bapak Ibu. Instan. Jalan yang cepat. Ubah batu jadi roti. Batu itu nggak bisa dimakan. Disuruh jadi roti. Seringkali suara iblis akan bicara. Kamu kalau nunggu Tuhan terlalu lama. Berdoa menanti Tuhan terlalu lama. Itu ada jalan yang cepat. Tidak apa-apa. Sedikit-sedikit melanggar sedikit tidak apa-apa. Nanti kalau sudah minta ampun. Bapak Ibu. Iblis akan menawarkan jalan kemudahan. Iblis akan tawarkan solusi. Asal menyembah kepada iblis. Seperti yang Yesus, di mana Yesus juga dihadapkan kepada pencobaan. Mendapatkan semua dunia, Bapak Ibu. Wah, itu sangat gampang Bapak Ibu. Kalau jalan Tuhan seringkali, jalan yang sempit, jalan yang sulit, jujur, benar, lama. Kalau iblis jalannya cepat, mudah. Mungkin kalau ke dukun, orang pintar, seminggu bisa langsung cepat kaya, Bapak Ibu. Cepat sekali. Dapat jodoh. Wah, gampang sekali. Asal nuruti iblis. Tapi ingat, itu hanya perangkapnya iblis. Iblis itu kalau menawarkan, pertama yang manis dulu. Seperti Bapak Ibu lihat, ketika kalau kita mau tangkap tikus, Bapak Ibu. Kita pasang perangkap. Kita akan kasih ikan asin. Kita akan kasih makanan, umpan. Supaya masuk tikusnya. Demikian iblis, jangan main-main. Iblis itu cuma tawarkan umpan. Begitu dikasih, jepret Bapak Ibu. Dia itu pembunuh, dia itu pembinasa, dan dia itu hanya kasih sebagai umpan, kekayaan, kemudahan, jodoh. Sebab itu jangan sampai engkau korbankan imanmu demi supaya cepat selesai. Di tengah padang gurun itu, Yesus melawan iblis dengan firman Tuhan. Ketika menghadapi iblis, Yesus itu katakan, seperti ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Seperti ada tertulis. Bapak Ibu, kalau kita tidak suka belajar firman Tuhan, tidak suka mengingat-ingat janji Tuhan, tidak suka merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita bisa menang menghadapi iblis? Yang seringkali dia akan menyerang lewat pikiran. Bapak Ibu kalau baca kitab Efesus, iblis itu memanahkan panah berapi. Panah berapi lewat pikiran. Pikiran ini akan digoncang. Pikiran ini iblis akan mulai memasukkan pikiran-pikiran jahat. Supaya kita ini tidak lagi mengikuti jalan Tuhan. Tidak lagi mengikuti pikirannya Tuhan, firman Tuhan. Tetapi kalau kita ini suka belajar, pungut mana, maka kita akan bisa mengalahkan suara iblis. Suara daging, suara iblis akan bisa kita kalahkan dengan
suara firman Tuhan. Karena Tuhan itu bicara lewat firman Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada kita. Itulah fungsinya. Kalau Bapak Ibu pungut mana tiap hari, kekuatan jiwa roh kita akan kuat. Dan Bapak Ibu akan bisa menghadapi pencobaan-pencobaan dari iblis, Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bertahan? Yang pertama tadi, pungutlah mana, ambillah mana tiap hari. Yang kedua yaitu melembutkan hati dan merendahkan hati. Kita akan baca Ulangan 8 ayat yang kedua. Dikatakan Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan itu punya maksud. Kenapa dibawa padang gurun? Israel dibawa padang gurun dengan maksud untuk merendahkan hati. Sebab itu kalau kita diizinkan masuk padang gurun, maka tujuan Tuhan buat kita adalah supaya kita ini lembut hati. Supaya kita ini rendah hati. Jadi, seperti kalau ujian, ketika lulus padang gurun, itu hati kita jadi lembut. Hati kita jadi rendah hati. Itulah tujuan Tuhan. Jadi, tesnya, ujiannya itu padang gurun. Targetnya adalah hati yang lemah lembut dan rendah hati. Tetapi bangsa Israel 40 tahun di bawah padang gurun tetap keras, Bapak Ibu. Sesat hatinya, keras tengkuk. Firman Tuhan katakan bangsa Israel itu bangsa yang keras tengkuk, tegar tengkuk. Keras hatinya. Bahkan tinggi hati, sombong Bapak Ibu. Jadi mata kuliah yang akan kita hadapi selama di dalam dunia ini, yaitu lemah lembut dan rendah hati Bapak Ibu. Kita harus lulus di dalam mata kuliah lemah lembut dan rendah hati. Seperti Yesus. Belajarlah seperti Yesus. Matius 11, 28, 29. Belajarlah kepadaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi Bapak Ibu diajar serupa seperti Yesus supaya lemah lembut dan rendah hati. Nah, apa itu lemah lembut? Lemah lembut itu tidak keras, pasti. Tidak melawan, tidak berontak. Tidak keras, tidak melawan, tidak berontak dan mau menyerah kepada setiap proses yang Tuhan bawa dalam hidup kita. Jadi kalau kita dibawa ke padang gurun, Bapak Ibu harus melembutkan hati. Tidak berontak, tapi tidak berbantah-bantah. Tapi belajarlah untuk menyerah kepada Tuhan. Roma 9 ayat 20 sampai 21 mengatakan, Roma 9 ayat 20 dan 21. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Jadi manusia-manusia jangan membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi Tuhan katakan, Tuhan itu dia itu seperti tukang periuk yang punya hak, yang menguasai kita. Kita ini seperti tanah liat, yang harusnya ketika dibentuk, kita jangan berontak kepada Tuhan. Karena Tuhan itu punya maksud, yaitu dibentuk, dipakai guna tujuan yang mulia. Ayat ini bilang begini, tujuan yang mulia.
Jadi Tuhan itu bentuk di tengah-tengah kesulitan untuk bentuk sifat-sifat kita, bentuk karakter kita, supaya kita ini jadi mulia seperti Tuhan. Nah, tetapi bangsa Israel itu menolak. Dia selalu bersungut-sungut, marah-marah. Bahkan dia bilang kepada Musa, buat apa kami keluar dari Mesir? Pulangkan saja kami. Lebih baik kami di Mesir. Lebih baik kami diperbudak. Tapi kami dapat makanan. Israel selalu berulang-ulang minta kembali ke Mesir. Dia menolak. Dia membantah. Dia marah-marah dan mengeraskan hatinya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu tahu, seperti tanah liat ketika itu dibentuk menjadi keramik, satu perabot yang mulia indah, yang berharga mahal, itu prosesnya begitu panjang Bapak Ibu. Proses yang pertama, tanah liat itu akan diinjak-injak. Untuk apa diinjak-injak? Supaya kerikil-kerikilnya itu tidak ada lagi. Supaya batu-batunya tidak ada lagi. Jadi tanah liat itu tidak boleh ada kerikilnya, batu-batu itu dihilangkan. Demikian kadang-kadang sifat-sifat kita yang tajam, yang kasar, yang seperti kerikil-kerikil itu Tuhan mau hilangkan. Tuhan mau buang. Dengan cara bagaimana? Proses padang gurun. Engkau direndahkan, engkau kurang makan, engkau kekurangan duit, supaya engkau jadi lembut hati. Supaya sifat-sifat yang tadinya itu tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu mulai hilang. Diubah. Itu seperti tanah liat diinjak-injak Bapak Ibu. Kemudian setelah diinjak-injak, tanah liat itu akan ditaruh di meja pelarikan. Bapak Ibu kalau pernah lihat di televisi, diputar. Demikian hidup kita ini seperti diputar. Belum selesai masalah ini, masih ada masalah yang lain lagi. Belum selesai ini, diputar lagi. Sepertinya kok enggak berhenti-berhenti. Tapi ingat, satu kali akan selesai. Masalah itu pasti ada jalan keluarnya dan selesai Bapak Ibu. Ujian akan selesai. Diputar. Setelah itu baru diukir Bapak Ibu. Digambari yang indah. Sesuai dengan kemauan itu pengrajin Bapak Ibu. Kalau kita mau berharga mahal, nilainya mahal, bahkan dalam kekekalan, itu kita harus mengalami proses di dalam dunia ini, padang gurun ini. Satu kali Bapak Ibu akan dipermuliakan di sorga. Dan itu butuh proses padang gurun Bapak Ibu. Setelah diukir, maka itu belum selesai. Masih dipanaskan, dibakar di api, supaya itu tidak mudah pecah. Bapak Ibu. Jadi ini prosesnya begitu lama. Demikian padang gurun yang dihadapi oleh Israel itu kadang-kadang begitu lama. Hidup kita juga begitu. Dibawa ke padang gurun untuk proses. Tapi Tuhan janji. Tuhan akan buat kita indah. Seperti tukang periuk. Kita baca Yesaya 64 ayat yang ke-6. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Maaf, 64 ayat yang ke-8. Yesaya 64 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami.
Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Jadi Bapak, Ibu, dan saya tanah liat yang harus mau dibentuk. Dibentuk seperti tanah liat. Dan itu tidak enak Bapak Ibu. Tidak ada satu proses pun yang enak ketika dibentuk oleh Tuhan. Tapi ketika engkau mau dibentuk, engkau mau menyerah, engkau akan dipakai oleh Tuhan guna tujuan yang mulia. Yusuf mau dibentuk di Mesir selama 13 tahun lebih. Mau direndahkan, mau diproses tidak enak. Penjara, difitnah, masuk sumur. Tapi setelah itu Yusuf endingnya dipermuliakan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya juga sama. Tuhan punya tujuan mempermuliakan setiap kita. Ibrani 2 yang ke-10. Allah itu ingin membawa banyak orang kepada kemuliaan. Dan itu dengan jalan penderitaan. Nah, kemudian rendah hati Bapak Ibu. Setelah kita melembutkan hati kita tidak berontak, kita tidak marah. Lalu kita harus belajar melembutkan hati, merendahkan hati. Merendahkan hati itu apa Bapak Ibu? Merendahkan hati kita itu mau menundukkan pikiran, perasaan, bahkan keinginan kita kepada kemauan Tuhan. Ketika kita bilang, ya Tuhan, aku mau Engkau proses. Maka segala keinginan kita yang tidak cocok, perasaan kita yang tidak cocok, kita maunya seperti ini, Tuhan bentuk seperti ini. Maka engkau harus menundukkan seperti Yesus ketika dia berdoa. Di awalnya dia bilang, kalau boleh cawan ini biar lalu. Tapi setelah itu Yesus, dia bilang kepada Bapaknya, kalau tidak mungkin lalu, biarlah itu terjadi. Tetapi bukan seperti kehendakku, tetapi kehendakmu Bapa. Ketika kita mau rendah hati, kita menundukkan di bawah pikiran Tuhan, kemauan Tuhan, keinginan Tuhan, maka satu kali kita akan ditinggikan pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 katakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kalau kita melembutkan hati kita rendah hati, kita mau diproses oleh Tuhan, kita tidak berontak, bahkan kita mengikuti rencana Tuhan, maka satu kali kita akan ditinggikan pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus belajar untuk melembutkan, merendahkan hati. Kalau engkau masih tetap keras, tinggi hati, maka Tuhan akan biarkan proses itu akan diulang lagi. Seperti kalau ujian, Bapak Ibu, kalau ujian tidak lulus, ujian itu ada standarnya. Kalau ujiannya standarnya misalkan 70, Bapak Ibu dapat angka 60, itu tidak lulus, ulang. Standarnya 70. Nah, demikian kalau Bapak Ibu belum lulus di padang gurun itu, belum lembut, belum rendah hati, maka Tuhan akan izinkan untuk diperpanjang. Seperti ujian pengulangan. Jadi kalau engkau semakin keras, semakin engkau tidak mau merendahkan hati, tinggi hati, sombong, maka Tuhan akan biarkan kita semakin lama, Bapak Ibu. Seperti Israel. Israel itu mengalami 40 tahun, seharusnya tidak 40 tahun. Bilangan 14 ayat 32 sampai 34, coba kita baca. Bilangan 14 ayat 32 sampai 34. Dikatakan, tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran
di padang gurun ini. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan. Sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. 34. Sesuai dengan jumlah hari kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Ini ayat jelas Bapak Ibu. Kenapa 40 tahun? Karena Israel berontak, Israel itu keras dan tidak taat kepada prosesnya Tuhan. 40 hari dihitung 1 tahun. 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, sehingga 40 tahun. Seharusnya Bapak Ibu, Israel itu tidak berlama-lama 40 tahun. 40 hari. Atau mungkin 2 bulan. Enggak sampai lama. Tapi karena Israel keras, Israel tidak mau berubah, Israel tetap tinggi hati, congkak, maka Israel 40 tahun padang gurun. Memang Tuhan izinkan padang gurun, tapi tidak terlalu lama 40 tahun Bapak Ibu. Demikian kalau Bapak Ibu tidak berubah hatinya, proses itu akan lama. Akibat kesalahan kita. Ini Israel dikatakan akibat kesalahanmu. Jadi jelas. Bagaimana Bapak Ibu ketika di padang gurun? Yang pertama pungut mana tiap hari. Yang kedua melembutkan hati dan merendahkan hati. Yang terakhir yang ketiga. Mau dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Mau dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Kitab Bilangan 9 ayat 18 dan 22. Bilangan 9 ayat 18 dikatakan, atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Nah, Bapak Ibu, ketika Israel di padang gurun, Tuhan itu kasih satu fasilitas, yaitu tiang awan dan tiang api. Sehingga ketika mereka itu kalau siang, karena begitu panasnya, maka itu ada tiang awan. Awan itu akan seperti menyejukkan, tidak kepanasan. Kalau malam berubah menjadi seperti api, makanya namanya tiang api. Api itu membuat hangat bangsa Israel. Karena padang gurun begitu dingin. Nah, bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Nah, kemudian Tuhan perintahkan, kalau awannya itu bergerak, awan itu mulai naik, maka Israel harus berangkat. Tetapi kalau awannya diam di kemah suci, maka itu tetap diam, tidak boleh berangkat. Israel tetap berkemah. Bagaimana Israel dituntun oleh Tuhan, ketika awan itu naik, maka harus jalan. Ketika awan itu diam, berhenti, stop. Demikian Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu harus belajar untuk dipimpin oleh Tuhan. Dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika di padang gurun, engkau harus mau dipimpin oleh Tuhan. Kapan waktunya jalan, kapan waktunya bertindak, kapan waktunya stop, berhenti. Karena menunggu Tuhan, karena menunggu jawaban Tuhan, karena menunggu hikmat Tuhan. Jangan kita berjalan sendiri Bapak Ibu. Kalau engkau berjalan sendiri, kau akan capek. Engkau berjalan sendiri, Tuhan akan biarkan engkau kena panas.
dan dingin. Tapi kalau engkau berjalan menurut pimpinan Tuhan, Tuhan akan pimpin tiang awan dan tiang api. Maka engkau harus nurut pimpinan Tuhan. Berjalanlah. Bagaimana supaya kita bisa berjalan dipimpin oleh Tuhan? Yang pertama, terang dan gelap tidak bisa menyatu, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita harus benar lebih dulu. Terang dan gelap tidak bisa nyatu. Bapak Ibu kalau mau dipimpin Tuhan, Tuhan itu terang, suci. Kalau masih ada dosa, harus dibereskan dulu. Baru engkau bisa nyatu dengan Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Bertobat lebih dulu. Perbaiki kesalahan-kesalahan kita. Nanti engkau akan dipimpin oleh Tuhan. Yang kedua, setelah kita beres, benar, maka belajarlah untuk melibatkan Tuhan. Suka bertanya-tanya akan Tuhan. Seperti kata Yakobus 4 ayat 13-15. Kalau engkau mau berangkat ke kota Anu, engkau mau pergi berdagang, engkau mau pergi kemana, engkau mau buat perencanaan, engkau mau ini, mau itu, libatkan Tuhan. Jangan engkau merancang sendiri. Jangan engkau buat perencanaan sendiri tanpa engkau berdoa, tanpa engkau minta pimpinan Tuhan, tanpa engkau minta peneguhan. Belajarlah untuk dipimpin oleh Tuhan. Jangan engkau bertindak sendiri. Memang kadang-kadang ikut pimpinan Tuhan itu menunggu. Bapak Ibu ingat ketika Sarah itu menunggu, Abraham menunggu Ishak. Tuhan janji, kamu akan dapat anak. Itu lama, 25 tahun nunggunya. Sampai Sarah itu pikir, jangan-jangan Tuhan ini memang kasih anak. Tapi bukan lewat saya, tapi lewat Hagar. Ayo Abraham kamu ambil saja, kamu nikah. Bapak Ibu, memang jalan ikut Tuhan itu, nurut pimpinan Tuhan itu lama, menunggu itu lama. Kalau jalan yang pintas, shortcut, cepat Bapak Ibu. Tanpa pimpinan Tuhan, tanpa tiang awan, tiang api, cepat. Tapi belajarlah, suka bertanya-tanya akan Tuhan. Seperti Daud. Daud itu kalau mau perang, Tuhan boleh gak perang? Tuhan aku mau perang lawan Filistin, aku mau perang lawan ini. Tanya sama Tuhan Daud itu. Lalu Tuhan bilang, pergilah berperang. Demikian hidup, gaya hidup seperti ini yang harus kita lakukan. Bapak, Ibu, dan saya. Bertanya-tanya akan Tuhan. Berdoalah. Tuhan itu akan bicara kepada setiap kita. Untuk menyelesaikan problem-problem Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan itu Tuhan yang bicara kepada setiap kita. Dan Tuhan mau memberi hikmat kepada kita. Menyelesaikan setiap masalah kita. Kesimpulannya. Bapak, Ibu. Tuhan itu tidak menuntun kepada jalan yang mudah. Hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Tuhan akan bawa kepada jalan padang gurun. Jalan yang tidak enak bagi kita, menurut kita. Tapi itu jalan yang baik menurut Tuhan. Jalanku bukan jalanmu. Rancanganmu, rancangan Tuhan bukan rancanganku. Seperti tingginya langit dengan bumi. Jadi Bapak Ibu, Tuhan merancangkan yang baik. Bagaimana supaya Bapak Ibu dan saya bisa bertahan dan kuat di padang gurun ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kedua kali. Kita akan tetap bisa kuat. Yang pertama, makanlah mana. Bungutlah mana tiap hari. Baca, renungkan sendiri. Sampai engkau dapat rema. Sampai engkau kuat. Dan engkau bisa menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Yang kedua, Bapak Ibu, lembutkan hati kita, rendahkan hati kita. Belajarlah untuk menyerah di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jangan keras hati, jangan tegar tengkuk.
lembutkan. Proses yang Tuhan buat tidak sama dengan keinginan kita. Engkau harus belajar taat, tunduk, rendah hati. Dan yang terakhir, mau dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Mintalah pimpinan Roh Kudus. Mintalah penyertaannya. Belajarlah untuk menunggu di bawah kaki Tuhan. Setiap rencana-rencana yang kita buat, apa yang mau kita kerjakan, pekerjaan kita, pelayanan kita, apa saja, taruh di bawah kaki Tuhan. Bicaralah kepada Tuhan, apa yang engkau mau buat. Dan serahkanlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat semua rencanamu akan berhasil. Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, di tengah-tengah padang gurun ini, kita tidak akan mati. Kita tidak akan binasa. Sebab Tuhan itu kekuatan kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah merencanakan yang terbaik buat hidup kami. Dan kalau hari-hari ini kami harus menjalani padang gurun Tuhan. Kami tetap percaya. Kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang merencanakan yang terbaik, yang indah. Untuk tujuan yang mulia buat hidup kami Tuhan. Sekalipun kami belum mengerti apa rencana-Mu Tuhan. Mari Tuhan tolong setiap kami. Lembutkan hati kami. Rendahkan hati kami. Supaya kami tidak ada kesombongan, tidak ada kekerasan. Dan kami juga mau belajar untuk memungut mana. Makan firman-Mu Tuhan. Sampai kami mendapatkan kekuatan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami, pimpin kami Tuhan. Di dalam jalan-Mu. Roh Kudus tolong kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Roh Kudus akan membawa kami kepada jalan-jalan yang indah Tuhan. Jalan-jalan yang baru, yang belum pernah kami mengerti sebelumnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan yang baru. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang sakit Tuhan. Jamah Tuhan mereka Tuhan. Pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan umat-Mu yang dalam kekurangan Tuhan. Persoalan, butuh Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah Yehova Jireh Tuhan. Allah yang mencukupkan segala keperluan kami Tuhan. Menurut kekayaan-Mu, Engkau akan mencukupkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga setiap kami yang dalam masalah apapun juga Tuhan. Engkau akan menolong kami, memberikan kami hikmat Tuhan. Untuk kami boleh menyelesaikan setiap masalah-masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terus pimpin kami, ajar kami tiap hari. Dan kami percaya Tuhan Roh Kudus akan bawa kami kepada segala kebenaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita ambil roti masing-masing yang ada di rumah. Juga dimanapun juga berada, saudara yang sudah siap roti berarti tubuh Kristus. Dan anggur adalah darah Kristus. Kita angkat tubuh Kristus ini. Dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, diambilnya roti. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi perjanjian yang baru. Ya, peringatan bagi kita sekalian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan tubuh ini bersama-sama.
Kita angkat cawan minuman ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kita nyanyi nyanyian Haleluya 12 kali. Haleluya, 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 Bapa, terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu pada malam hari, pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.